Bagian 1. Sebenarnya alasanmu marah adalah Bab 1. Bagaimana sudut pandang terbentuk. 3 kekuatan dalam diri kita seringkali saling bertentangan. Jiwa, ego, dan tubuh. Singkatnya, jiwa ingin melakukan sesuatu yang benar, ego ingin dianggap benar, dan memandang diri sendiri secara optimal, dan tubuh hanya ingin lepas dari itu semua. Bila kamu mengambil keputusan apapun dalam hidup, kamu bisa memilih sesuatu yang terasa enak, kamu bisa memilih sesuatu yang membuatmu tampak hebat, kamu bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang baik atau benar. Melakukan sesuatu yang rasanya nyaman atau menyenangkan adalah dorongan tubuh kita. Contoh penyimpangan perilaku tipe ini adalah makan atau tidur berlebihan. Hasilnya, kita melakukan sesuatu hanya karena ingin terasa menyenangkan. Bila didorong ego, tindakan kita bisa beragam, mulai dari bercanda dengan mengejek orang lain hingga membeli sesuatu yang lebih mahal daripada kemampuan kita. Kalau ego berkuasa, kita bukan terdorong untuk melakukan sesuatu yang memang baik, melainkan sesuatu yang membuat kita terlihat baik. Kita menghargai diri sendiri hanya ketika kita memutuskan pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dan melakukan sesuatu yang benar, yaitu pilihan yang berorientasi jiwa, moral, atau nurani. Memang seperti itulah pertautan harga diri dan kendali diri. Kebebasan emosional bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan melakukan sesuatu yang benar-benar ingin kita lakukan, terlepas dari hasrat kita pada saat itu. Bayangkan kita sedang diet dan tiba-tiba merasakan desakan untuk menyantap sepotong coklat. Kita melawan godaan itu, tapi akhirnya menyerah. Apakah itu kemerdekaan atau perbudakan? Kita merasa ingin makan sepotong coklat, dan kita melakukan itu. Apakah kita menyukai perasaan kita sesudahnya? Bila memilih dengan penuh tanggung jawab, kita melatih pengendalian diri dan meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Melakukan kebaikan untuk merasa baik. Setiap kali kita mengorbankan sesuatu yang penting karena tidak dapat mengalahkan desakan hasrat atau menjual diri untuk mendapatkan pujian atau persetujuan orang lain, kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Bila kita terus-menerus tergoda oleh kesenangan sesaat atau hidup demi melindungi dan membangun suatu citra, kita jadi marah terhadap diri sendiri dan akhirnya merasa hampa. Untuk membungkam gerutan di alam bawah sadar yang berbunyi, aku tidak menyukai diri sendiri. Kita melakukan apapun yang kita bisa untuk menghibur diri. Kita ingin mencintai diri sendiri, tapi malah kehilangan diri sendiri. Ketika tak mampu memelihara kesehatan diri, kita jatuh dalam lubang berupa kegiatan-kegiatan merusak diri yang membawa kita menjauhi rasa sakit. Makan berlebihan, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang, serta pengalihan perhatian dan penyimpangan tanpa arti. Kesenangan-kesenangan remeh itu menutupi kebencian terhadap diri sendiri. Dan karena kebahagiaan yang kita cari justru berakhir dalam rasa sakit yang lebih hebat. Kita tenggelam semakin jauh dalam kesedihan dan semakin bersembunyi. Coba kita lihat dengan cara lain. Pernahkah kamu mencoba ngobrol menyenangkan dengan seseorang yang tak kamu sukai? Menghabiskan 1 jam atau 1 hari penuh bersama seseorang yang menguji kesabaranmu? Itu pasti menyakitkan. Bagaimana jika kamu hidup bersama orang itu dan orang itu kebetulan adalah dirimu sendiri? Segala yang terjadi dalam kehidupan ini melelahkan bagi orang yang tak menyukai diri sendiri. Itu seperti bekerja untuk atasan yang kita benci. Tugas paling ringan sekalipun memicu kekesalan. Maukah kita bekerja sama atau berinvestasi bagi apalagi mencintai dan menghormati
seseorang yang tak tahu terima kasih dan tak dapat mengendalikan diri. Kamu bisa saja mencoba diam atau mengalihkan perhatiannya dengan tujuan-tujuan sia-sia atau hiburan tanpa akhir, atau bahkan menuntun dia agar tersesat dalam kabut perilaku yang merusak. Asalkan kamu tidak perlu menghadapi dia, apalagi membantu dia. Jika kita tidak mencintai diri sendiri, kesediaan kita untuk menahan rasa sakit sebentar saja demi mendapatkan keuntungan jangka panjang akan memudar. Siapa yang ingin bersusah payah mengalami sakit hati dan harus bekerja keras untuk seseorang yang bahkan tak dia sukai? Pola pikir ini bisa dipahami, tapi lumayan bermasalah. Jika terlalu sering menghindari kewajiban dan kesempatan baru, kita akan kehilangan jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan kita menghindari rasa sakit dalam tanggung jawab atas kehidupan kita berada di inti amarah dan menjadi pusat hampir semua penyakit emosional, termasuk kegelisahan, depresi, dan kecanduan. Sudut pandang sama dengan kesehatan mental. Selagi perilaku kita semakin ceroboh dan tidak bertanggung jawab, ego menguat, sehingga menggantikan perasaan bersalah, minder, dan malu. Sudut pandang kita menyempit, sehingga kita melihat lebih banyak diri kita serta lebih sedikit dunia, membuat kita semakin sensitif dan tak stabil. Jika kita menolak menerima kebenaran tentang diri dan kehidupan kita sendiri, serta mengalahkan kemalasan, serta ketakutan akan rasa sakit, ego bisa melindungi kita dan melempar tuduhan ke pihak lain. Dengan kata lain, jika tidak ada yang salah di diriku, pasti ada sesuatu yang salah di dirimu, atau dunia ini tidak adil, atau orang-orang bersekongkol melawanku. Benih-benih penyakit mental dan paranoia kemudian mengakar, agar tetap tak berdosa dalam pikiran kita sendiri. Kita terpaksa menyalahkan dunia di sekeliling. Dan jika pemahaman kita terhadap realitas tercemar, penyesuaian kita terhadap kehidupan akan gagal. Ketika seseorang kehilangan kewarasan, kemampuan untuk melihat, menerima, dan menanggapi dunianya, artinya dia telah kehilangan seluruh sudut pandangnya. Ketidakstabilan emosi memicu amarah pada dasarnya adalah suatu kekurangan kejernihan pemahaman, yaitu ketika ego menguasai kita. Pilihan bertanggung jawab yang berorientasi jiwa membuat harga diri meningkat, ego mengecil, sudut pandang melebar, realitas tak terdistorsi, melihat dan menerima kebenaran, bahkan meskipun sulit atau menyakitkan. Sama dengan kesehatan emosional yang positif. Membuat bertindak secara bertanggung jawab. Pilihan tak bertanggung jawab, berorientasi ego atau tubuh yang terlalu dimanjakan, membuat harga diri menurun, ego menguat, sudut pandang menyempit, realitas terdistorsi, tak bisa atau tak mau melihat dan menerima kebenaran, sama dengan kesehatan mental negatif, bertindak secara tak bertanggung jawab.